Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Bagi yang mengikuti video call, terima kasih. Dan yang untuk saat ini kita akan belajar tematik. Tapi jangan lupa tetap sholat duhanya ya Mas. Yaitu kita akan belajar tentang tari dan macam-macamnya. Tari tunggal, ada berapa saja tari, macam-macam tari. Tari tunggal, tari berpasangan yang terdiri dari 2 orang, terus tarian berkelompok. Contoh tari tunggal apa saja? Tari tunggal legong dari Bali, tari gandrung, dan tari kelana topeng. Nah, coba sebelumnya anak-anak buka halaman 40 sampai 47 di Bupena ya. Nah, dalam tari tunggal itu juga terbagi dari 3 jenis. Ada tari tunggal tradisional, tari tunggal ritual, tari tunggal kreasi baru. Nah, sekarang tari tunggal ritual. Ritual itu berarti berhubungan dengan persembahan atau berhubungan dengan adat istiadat. Contohnya berhubungan dengan upacara adat. Misalnya dalam pernikahan. Nah, kalau ada pernikahan itu ada tari tunggalnya. Nah, itu mengandung ritual. Itu kan juga ada upacaranya. Terus tari tunggal tradisional, yaitu tari tunggal yang tradisional berarti dari daerah tertentu. Contohnya tadi ya Bali ada, Jogja ada. Dan tari tunggal kreasi baru. Apakah tari tunggal kreasi baru? Yaitu tari tradisional yang digabungkan dengan pada zamannya. Pada saat ini juga berarti ada temanya mempengaruhi pada zaman yang sudah berkembang. Coba sekarang dilihat contoh tari yang biasa dibawakan secara tunggal. Contohnya di halaman 40, tari legong dari Bali, tari gambyong Yogyakarta, tari kelana topeng dari Yogyakarta juga, tari kandangan dari Jawa Barat. Nah, coba diperhatikan ya, nanti dibaca sendiri anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Kalau anak-anak kelas 6 ini termasuk masa apa? Masa anak-anak tapi sudah akan menginjak masa remaja. Coba diperhatikan perbandingannya bagaimana. Kalau anak-anak waktu masih kecil, nah itu biasanya kalau mandi saja minta disuruh-suruh. Nah, makan juga. Tapi kalau remaja itu biasanya kalau mandi sudah sendiri. Terus merapikan mainan kalau anak-anak bagaimana? Masih disuruh. Tapi kalau sudah menginjak remaja berarti sudah mandiri. Tidak perlu disuruh-suruh, juga sudah akan memperhatikan kebutuhannya sendiri. Kalau lapar ya sudah tinggal makan. Kalau waktunya mandi ya sudah tinggal waktunya mandi. Apalagi kita anak-anak kelas 6, kalau waktunya sholat ya sudah kita tinggal sholat, tidak usah disuruh-suruh orang tua, apalagi sampai dioyak-oyak lari-lari. Nah, itu sudah tidak zamannya. Anak-anak kelas 6 sudah menginjak anak-anak remaja. Jadi apapun yang dilakukan adalah berusaha untuk mandiri, jangan tergantung orang tua. Sholatnya, sarapannya, menjaga kesehatannya, juga kalau perlu adalah bisa membantu keluarga. Dengan apa? Dengan membersihkan rumah, menjaga adik bagi yang punya, membersihkan diri sendiri juga sudah membantu orang tua itu. Karena apa? Karena tidak merepotkan orang tua. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Nah, kita juga menjadi warga negara itu mempunyai hak untuk memenuhi haknya. Contoh ya kemarin kita sudah belajar yaitu contoh hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan layak. Nah, sekarang bagaimana
cara kita siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu termasuk kewajiban tidak? Kalau mempertahankan kemerdekaan itu termasuk kewajiban. Jadi kita mendapat hak juga mendapat kewajiban. Contohnya bagaimana? Kita sebagai warga sekolah juga harus menjaga kedamaian sekolah, menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan apa? Dengan cara bagaimana agar kerukunan kita tetap terjaga dengan teman, yaitu mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang namanya toleransi itu selain toleransi yang berbeda agama, tapi kita juga menghargai teman. Menghargai bagaimana cara menghargai kita, yaitu jika teman kita tidak masuk atau sakit, apalagi sekarang pada saat corona seperti ini, ya kita menghargai. Kita jangan terlalu bermain dengan teman. Agar apa? Agar terjaga kesehatan kita. Jangan terlalu banyak keluar jauh-jauh. Untuk apa? Menghargai orang yang kita kunjungi. Itu termasuk toleransi. Terus bermain dengan teman tanpa mempedulikan. Ya, bermain dengan teman tidak memperdulikan apakah dia kaya, miskin, atau beda suku bangsa. Tapi kalau kita adalah insya Allah masih sama suku bangsanya. Saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Jika teman kita kok ada yang sakit, ada yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Apalagi saat ini ya di negara kita banyak sekali bencana, musibah. Di tetangga kita aja ada apa? Gunung Merapi meletus. Nah, kita bantu. Kita bantu dengan apa? Selain kita mendoakan, kita selalu mendoakan, kita juga membantu dengan apa? Kalau kita diminta sumbangan atau diminta untuk membantu tetangga yang punya saudara di wilayah Merapi, ya kita bantu sepunyanya kita. Oke, dari Ustazah itu cukup sekian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.